Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uun Suartini dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan menjelaskan materi mengenai Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud merupakan salah satu tokoh yang mengarang kitab Sunan. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Al-Ash'ats bin Ishaq bin Bashir bin Shidat bin Amr bin Amron Al-Asdi Al-Sijistani. Nama Al-Asdi ini merupakan penisbatan Abu Dawud kepada Al-As yang merupakan salah satu suku yang terkenal di Yaman, dan nama Al-Sijistani ini adalah penisbatan Abu Dawud kepada sebuah daerah yang berada di perbatasan Sid dan juga Heran, yaitu yang berada di daerah Uzbekistan sekarang. Nah, Abu Dawud ini sejak kecil sudah berada di lingkup keluarga yang mencintai ilmu, di mana ayahnya sendiri merupakan salah satu perawi hadis, dan juga beliau ini memiliki saudara Muhammad bin Al-Ash'ats yang merupakan perawi hadis juga, di mana nantinya beliau inilah yang menemani Abu Dawud dalam pengembaraannya mencari ilmu dan juga mencari hadis. Nah, Abu Dawud ini memulai pengembaraannya itu di usia 20 tahun. Belum menginjak usia 20 tahun, beliau sudah melakukan perhalatan ke berbagai daerah, baik itu di dalam daerahnya sendiri maupun di luar, seperti daerah-daerah Kufah, Hijaz, kemudian ada juga Mekah, Madinah, Mesir, Syam, dan lain sebagainya. Setelah Imam Abu Dawud ini melakukan perhalatan-perhalatan ke berbagai daerah-daerah selama berpuluh-puluh tahun, Imam Abu Dawud ini kembali lagi ke Sijistan, yaitu tempat kelahirannya. Beliau ini kemudian memperdengarkan ataupun menyampaikan hadis-hadis yang diriwayatkannya ini kepada anaknya. Kemudian dari sana sampai akhirnya Imam Abu Dawud ini disuruh pindah ke Basra. Di sanalah kemudian beliau pindah ke sana dan beliau wafat di sana tepatnya pada hari Jumat 16 Syawal 275 Hijriah. Nah, kemudian mengenai kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan ini berisi 35 bab dan sekitar 1.800-an subbab, yang mana memuat 4.800 hadis yang disaring dari 5.000 hadis yang pernah dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud. Tetapi ada perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa jumlah hadis di dalamnya itu sekitar 5.274 hadis. Perbedaan ini tidaklah menjadi hal yang aneh, karena terjadinya perbedaan itu karena di dalamnya itu terdapat pengulangan-pengulangan hadis di dalam beberapa pembahasan yang terdapat di dalam kitab itu. Nah, kitab Sunan Abu Dawud ini bersistematika penulisan itu menuliskan berdasarkan bab-bab fikih. Jadi dimulai dari bab taharah, salat, dan seterusnya. Kitab hadisnya ini hanya memuat hadis-hadis yang marfu saja. Jadi hadis-hadis yang maqtu maupun mauquf itu tidak terdapat di dalamnya. Juga di dalam kitab hadis ini dicantumkan hadis-hadis mana saja yang hadis sahih dan hadis-hadis yang tidak sahih. Karena di dalam kitab ini juga beliau ini menghimpun hadis-hadis yang sahih, hasan, dan juga dhaif. Nah, di antara para guru-guru ataupun ulama yang pernah beliau belajar kepadanya itu ada Imam Muslim, ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Qutaibah. Kemudian di antara murid-murid yang pernah berguru kepada Sunan Abu Dawud ini ada At-Tirmizi, kemudian An-Nasai, dan masih banyak lainnya. Di antara karya-karya yang paling terkenal selain Sunan Abu Dawud ini ada juga kitab Risalah Abu Dawud ila Ahli Makkah, kemudian ada kitab Al-Marasil, di mana kitab ini di dalamnya menghimpun hadis-hadis mursal tentang hukum-hukum. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.